Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dan sebelumnya mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih jazakumullahu khair untuk semua panitia di kegiatan kita kali ini Muslim Life Fair. Dan tentu saja di tema kali ini jadi pada kali ini kita mengusung tema ya dari teman-teman dari Muslim Life Fair. Ini luar biasa. Setiap event itu ada tema baru dan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang sejarah, yaitu tentang Kesultanan Abbasiyah. Dan alhamdulillah hari ini saya juga sudah bersama dengan Ustaz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala. Hayakallah, bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman, perlu diketahui Kesultanan Abbasiyah ini sendiri merupakan sebuah zaman peradaban ilmu, dan tentunya kita akan mencoba untuk mengulik tentang Kesultanan Abbasiyah ini sendiri bersama dengan mungkin seorang tokoh yang teman-teman sendiri senang untuk mendengarkan cerita dari beliau. Seperti kita mungkin sudah sering mendengar kisah-kisah sirah nabawiyah yang mungkin sudah ada di playlist YouTube-nya Ustaz Khalid sendiri. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar sejarah. Insya Allah teman-teman semua siap insya Allah ya? Masya Allah. Tapi mungkin untuk mengawali kegiatan kita kali ini, sebelum kita masuk ke tema kita Ustaz, mungkin nanti ingin menyampaikan beberapa hal sendiri. Dan mungkin izinkan saya untuk membacakan sedikit amanah ya dari teman-teman dari Muslim Life Fair. Yang acara ini juga dipersembahkan oleh Yusbi Sodakoh tentunya dan juga dari CMB Niaga Syariah Jazakumullah Khair yang telah memudahkan kita untuk mengadakan kegiatan seperti ini insyaallah. Dan kita akan lanjut ke kegiatan kita Ustaz insyaallah. Jadi di sini kita memiliki judul Ustaz yaitu yang lebih berharga dari emas dan juga perak. Dan sebelum kita membahas tentang Kesultanan Abbasiyah sendiri, mungkin antum ingin menyapa teman-teman kita di sini terlebih dahulu Ustaz dan juga bisa menjelaskan langsung bagaimana sih pandangan Islam tentang pandangan Islam itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Apakah hal seperti ini ada fondasi dalilnya sendiri mungkin? Tafadhol Ustaz, mungkin antum bisa pembukaan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga semua dosa-dosa dan kesalahan dimaafkan dan juga aib-aib ditutupi. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangi hati kita dengan cahaya ilmu. Dan kita berharap tentunya Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu ini. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, terutama di daerah Sumatera dan beberapa wilayah yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kalau memang ini disebabkan karena dosa-dosa kita semuanya. Kemudian Allah angkat dan selesaikan bencana ini. Dan kalau ini murni ujian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengangkatnya. Dan menjadikan ini pelajaran buat kita semuanya. Dan semoga ke depannya tidak lagi ada bencana-bencana yang menimpa kita. Tentunya kata kuncinya dengan cara kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah. Karena bencana tidak datang kecuali karena adanya dosa-dosa sehingga Allah murka kepada hamba-hambanya dan memberikan peringatan tegas. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar suara guntur yang keras di Kufa di Irak, kemudian beliau mengatakan, sungguh ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah yang ada di atas langit sana untuk penduduk bumi. Suara guntur saja dianggap sebagai peringatan. Bagaimana kalau sudah terjadi bencana alam? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengangkat ini dan juga menerima dari kalangan muslimin yang sudah meninggal menjadi syuhada. Dan juga keluarga yang ditinggal semoga bisa bersabar dan harta yang sudah hilang semoga digantikan. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita tentunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah kita pada kesempatan ini akan berbagi tentang masa kejayaan kaum muslimin di masa lalu setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita sekarang berada di tahun 1447 Hijriah. Artinya sudah 1447 tahun lalu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah.
Nabi SAW tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun lebih sedikit. Pasnya di tahun ke-11, di awal tahun ke-11 di bulan 3 Hijriah Rabiul Awal, wafatlah Nabi SAW, dan di saat itu Allah telah membukakan dan mendirikan negara Islam bagi kaum muslimin. Yang raja pertamanya adalah Nabi SAW sendiri. Peraturan diterapkan adalah peraturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan seluruh jazirah Arab sudah takluk di tangan kaum muslimin. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, digantilah oleh Khulafaur Rasyidin. 4 pengganti Nabi yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali ridwanullahi alaihim. Abu Bakar memimpin dari tahun 11 sampai tahun 13. Umar dari tahun 13 sampai 23. Kemudian Uthman dari 23 sampai 37. Dan Ali 37 sampai 40. Ini dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin sampai tahun 40 Hijriah. Tentu ini banyak sekali kejadian pada masa itu, kita tidak bahas karena kita akan fokus ke Abbasiyahnya. Setelah itu berdiri dinasti pertama dalam Islam, dikenal dengan Umayyah. Berdiri di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan beliau setelah 20 tahun menjadi gubernur negeri Syam, lalu beliau menjadi khalifah muslimin selama 20 tahun. Ibu kotanya di Damaskus, berdiri dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Lalu setelahnya berdirilah kerajaan Abbasiyah yang sedang menjadi fokusan bahasan kita, dan ini cukup lama berdiri, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Dan fase kerajaan Abbasiyah ini dibagi menjadi 4 oleh para ulama. Fase keemasan, kejayaan itu di awal-awalnya, kemudian fase di mana stabilitas militer terjaga, kemudian fase mulai menurun, dan yang terakhir fase runtuhnya. Kita akan bahas di awal-awalnya, dikenal dengan fase emas di situ. Dari khalifah pertama sampai beberapa khalifah sesudahnya, tepatnya sampai di Al-Mutawakkil. Dan di kerajaan inilah keluar sangat masyhur karena dia mulai berdiri dari 132, berarti itu masa itu masih hidup, ya. Imam Malik rahimahullah, salah satu imam madhab yang terkenal dengan ilmunya dan kitab Muwatta'nya, dan karena beliau wafat di tahun 179 Hijriah. Jadi beliau masih hidup di masa 2 kerajaan Umayyah dengan Abbasiyah. Kemudian Imam Syafi'i juga ada di masa inilah, ya, masa keemasan ini, dan beliau wafat di atas tahun 200-an. Imam Ahmad juga di masa inilah keluar. Lalu banyak ulama-ulama yang sangat masyhur, Ali Al-Madini dan yang lainnya, ini semua ada di masa kejayaan ini. Dan kalau kita membahas tentang Bait Al-Hikmah, atau salah satu lembaga yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah, karena tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu, dan ini mungkin yang menyebabkan teman-teman panitia mengatakan warisan Abbasiyah yang lebih berharga daripada emas dan perak, mungkin mengerucut ke bahasan tentang masalah Baitul Hikmah dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu. Ini sebenarnya istilah lebih berharga dari emas dan perak yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Itu karena ada statement Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu pastikan jauh lebih baik daripada harta. Apa alasannya? Beliau mengatakan al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu akan selalu menjagamu, sementara harta itu kamu yang menjaganya. Wal malu tungkisuhun nafaqah. Sementara juga dari sisi lain harta itu berkurang dengan dikeluarkan. Wal ilmu yazku bil infaq. Kalau ilmu justru bertambah dengan dibagi. Statement ini keluar karena memang dinyatakan bahwasanya ilmu itu landasan atau pondasi dasar agama kita. Sampai Nabi SAW memastikan dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban individual. Biasa istilah fikihnya fardu ain. Laki-laki dan perempuan. Dan ini jatuh hukum fardu ain kepada ilmu agama. Tapi kalau pengetahuan umum, dia menjadi sunnah muakkadah tergantung kebutuhan kaum muslimin.
Jadi Anda tidak wajib jadi dokter, Anda tidak wajib jadi semua jurusan yang lain, yang umum ya. Tapi Anda wajib menjadi orang yang faham agama Anda. Jadi belajar agama itu wajib, sementara yang lainnya adalah hukumnya sunnah. Nah, kewajiban mempelajari ilmu agama ini memang ditekuni sekali oleh kaum muslimin generasi-generasi awal. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, termasuk sampai kepada pemerintahannya. Jadi kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin itu, empat-empatnya adalah ulamanya sahabat. Dan mereka dirobatkan jadi raja. Kita tahu juga pendiri Umayyah, tadi kita sebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga terkenal sebagai ulamanya sahabat, ya, sekaligus tokoh politik yang sangat masyhur. Jadi memang generasi-generasi ini generasi-generasi yang faham agama. Kalaupun datang raja-raja penerus yang belum terlalu faham agama, maka mereka berusaha mendukung ilmu-ilmu agama itu dengan mensupport para ulama. Di antaranya mereka, ya, mengizinkan mereka untuk menyusun buku tulisan, disebarluaskan. Dan puncaknya kalau di Abbasiyah itu dibentuknya Baitul Hikmah yang nanti akan kita bercerita sedikit tentang kisahnya. Muadz bin Jabal berkata tentang masalah ilmu itu memang lebih mahal daripada emas dan perak. Karena beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu laka hasana. Selalu tekuni ilmu itu. Baik ilmu agama atau ilmu umum, tapi ilmu agama wajib tadi kita bilang. Karena menuntutnya adalah pahala. Wa talabahu ibadah. Sementara mencarinya adalah ibadah. Tadi belajar ilmu itu adalah pahala. Mencarinya, berusaha membaca buku, mencari referensi, mencari guru, itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Mengingatnya dan mengulang-ulanginya adalah seperti orang berzikir atau bertasbih. Wal bahth anhu jihad. Mencari dan mengembangkannya adalah jihad. Seperti orang berperang di jalan Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamahu sadaqah. Mengajarkan kepada orang yang masih bodoh belum tahu, itu dianggap sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbah. Dan berusaha untuk membantu dan memudahkan para penuntut ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar berkata, saudaraku seiman radhiyallahu anhuma, majlis al-fiqh khairun min ibadati sittina sana. Menghadiri satu kali majlis fikih, majlis ilmu agama, kayak kita insyaAllah ini duduk dengan mempelajari ilmu agama, maka itu lebih baik daripada ibadah selain nuntut ilmu selama 60 tahun. Ini perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saking pentingnya, gitu ya. Dan Imam Syafi'i berkata rahimahullah, man la yuhibbul ilma la khaira fih. Sampai tidak rasa cinta dalam hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengembangkannya, untuk menyampaikan apa yang sudah diketahui, maka enggak ada kebaikan padanya. Enggak layak jadi teman, enggak layak jadi pasangan hidup, enggak layak jadi partner bisnis. Tolak ukurnya orang itu cinta ilmu agama atau tidak. Ilmuwan lah, ya. Tapi ilmuwan di sini lebih khusus kepada ilmu agama, baru kemudian ilmu umum. Dan beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu jelas-jelas lebih baik daripada salat sunnah. Lalu beliau mengatakan juga laisa ba'dal faraidi afdalu min talabul ilm. Dan ketahuilah tidak ada yang lebih baik setelah amal-amal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan tentang majelis ilmu, mau banyak yang hadir, mau sedikit yang hadir, mau yang menyampaikan itu dikenal atau tidak dikenal, intinya yang disampaikan benar, punya referensi jelas dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan supaya tidak melenceng sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, generasi emas awal kaum muslimin. Yang kata Nabi SAW, khairu karni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Generasi yang paling baik adalah generasiku, maksudnya para sahabat, lalu generasi sudahnya maksudnya tabi'in, dan generasi sudahnya maksudnya tabi'in. Ini dikenal dengan 3 generasi emas. Jadi kita fahami wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman 3 generasi ini bisa dikenal dengan kaum salafus saleh. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian sedang melewati taman dari taman surga, maksudnya masih majelis ilmu, maka duduklah.
Lalu ditanya, qala wa ma riyadul jannah? Apa yang Anda maksudkan dengan taman dari taman surga? Qala hilaqul dzikr. Beliau mengatakan halaqah dzikir. Yang dimaksud dengan halaqah dzikir sebagaimana dinukil dari perkataan Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, bukan zikir yang duduk rame-rame. Beliau jelaskan, makanya tadi saya bilang perlu kita fahami sesuai dengan generasi awal Islam. Karena Atha bin Abi Rabah adalah generasi tabi'in, murid langsungnya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan dimaksud dengan hilaqah dzikir di sini adalah majalisul dzikr hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud dengan hadits ini majlis zikir adalah mempelajari halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi', bagaimana kau transaksi membeli dan menjual. Wa tusalli wa tasum, bagaimana engkau salat dan engkau puasa. Wa tankihu wa tutallaq, ya, dan engkau juga menikah. Maaf, wa tutalliq, dan engkau juga menceraikan. Wa tahujju wa ashbaha dzalik, dan bagaimana engkau haji dan yang menyerupai itu. Itu yang dimaksud dengan halaqah zikir. Imam Syafi'i menitikberatkan juga kalau kita mau meraih kebahagiaan dunia, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan juga di depan manusia, di depan makhluk, maka kita harus berilmu. Orang itu kalau punya ilmu, teman-teman, walaupun paras wajahnya kurang, fisiknya kurang, tapi karena dia punya ilmu pasti mulia. Orang mau setampan apapun, sekaya apapun, tapi kalau bodoh, tetap aja jatuh di mata manusia. Bukan cuma dunia, akhirat juga bisa diraih, maka akan diraih, hanya bisa diraih dengan ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang mau dapat prestasi dunia, dia harus berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Dan siapa yang mau akhirat, dia juga harus memiliki ilmu. Nggak bisa sama sekali tanpa ilmu. Dan tidak ada batas dalam mempelajari ilmu. Tidak ada batas, tidak ada waktunya. Dipelajari sampai kita meninggal dunia. Tidak ada rasa puas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa puas dalam menuntut ilmu. Sebagian ulama bahkan mengatakan penahnya para ulama lebih afdal daripada pedangnya para mujahidin. Karena satu alim bisa membuat 1000 mujahidin berperang. Bisa 1000 orang mati syahid. Dan satu alim dengan penahnya atau petuahnya bisa menyabarkan 1000 orang yang miskin. Bisa membuat 1000 orang bersabar dalam musibah yang mereka hadapi. Bisa menyadarkan 1000 orang untuk bersyukur. Dan seterusnya. Itu karena kedudukannya mereka sangat tinggi. Makanya wajar sekali kalau Nabi SAW mengatakan, perumpamaan orang yang alim di antara kalian dengan orang yang jahil adalah perumpamaan seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Dan Nabi SAW juga mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada orang, maka diistighfar untuknya oleh semua yang di langit, malaikat, bintang-bintang dan seterusnya, semua yang di bumi, bahkan sampai semut di lubangnya dan ikan-ikan paus atau ikan di lautan. Semua memohon ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Itu tidak mungkin kalau kita tidak punya ilmu. Tingkat tertinggi mengajarkan agama Islam, lalu kemudian pindah kepada ilmu-ilmu yang secara umum. Mungkin terakhir dalam pembukaan adalah hadis Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah azza wa jal. Barang siapa yang menuntut ilmu karena dia ingin mencari wajahnya Allah, la yata'allamu illa liyusibu bihi arada minad dunya. Dia tidak pelajari kecuali, lalu kemudian dia berubah niatnya, dia pelajari hanya untuk mengejar dunia, lam yajid arafal jannah yawmal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Artinya, kita harus menuntut ilmu itu karena memang diperintahkan oleh agama. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Maka kalau kita kerucutkan nanti ke Baitul Hikmah yang dibentuk oleh Harun al-Rashid, salah satu khalifah yang sangat masyhur dengan kesolehannya sebenarnya dia. Di masanya ini memang ilmu itu luar biasa. Karena pemerintah, selaku pemerintah, khalifah waktu itu dia turun tangan sendiri. Dia pun banyak belajar ilmu,
dia pun banyak memuliakan para ulama. Puncaknya dia membuat sebuah tempat yang berfungsi sebagai tempat penterjemah, kemudian sekaligus perpustakaan, sekaligus di situ tempat untuk belajar dan tempat untuk penelitian. Itu yang dikenal dengan Baitul Hikmah. Nah, alasan dasarnya kenapa mereka lakukan ini dan kenapa dianggap ilmu itu lebih berharga daripada emas dan perak sudah kita paparkan tadi. Itu sebagian kecil dari statement dari hadis Nabi SAW dan juga dari statement para ulama-ulama salaf kita. Betul. Baik, Masya Allah. Insya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Dan sekarang kita bercerita kembali tentang Kesultanan Abbasiyah ini sendiri. Tadi Antum sudah menjabarkan bahwa ini zaman yang penuh dengan ilmu, peradaban ilmu yang sangat maju. Jika kita merujuk kepada catatan sejarah sendiri Ustaz, kira-kira apa sih hal utama yang menjadi kunci keberhasilan dari zaman ini sendiri sehingga mereka itu disebut dengan zaman peradaban yang sangat maju dalam hal ilmu Ustaz? Yaitu karena memang mereka memahami sebagai kaum muslimin menuntut ilmu itu bukan pilihan tapi kewajiban. Mulai dari ilmu agama, kemudian setelah ilmu agama sudah menjadi pola dalam hidup ya, bukan lagi pilihan, sudah selalu dijadikan sebagai bahasan, maka mereka pindah mengembangkan yang hukumnya sunnah, yaitu ilmu-ilmu umum. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, karena adanya kesadaran dari pemerintah sendiri. Kalau satu negara itu pemerintahnya menyadari kedudukan ilmu, baik ilmu agama atau ilmu umum, dan dia kembangkan, dia berikan fasilitasnya, perpustakaan kah, atau beasiswa kah, atau apa saja. Ya banyaknya sekolah atau lembaga atau instansi yang dibuat sehingga memudahkan masyarakat belajar, pastikan negara itu akan berkembang dengan pesat. Nah, itu kita lihat sekarang negara-negara adikuasa, itu karena mereka betul-betul peduli dengan masalah ilmu. Kampus-kampus disupport, ya dosen-dosen disupport, semuanya seperti itu. Ya. Oke, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Lalu selanjutnya, apakah di Kesultanan Abbasiyah ini sendiri ilmu yang mereka canangkan itu dalam berupa ilmu umum saja, atau agama saja, atau perpaduan dari keduanya sendiri Ustaz? Dan mungkin apakah ada kira-kira Ustaz tokoh yang bisa mungkin kita jadikan tauladan, tokoh dari masa Kesultanan Abbasiyah sendiri yang bisa kita jadikan tauladan, mungkin untuk kita jadikan contoh untuk kita terapkan di zaman kita juga Ustaz? Ya tadi sudah kita singgung tentang masalah tokoh-tokoh agama ya. Adanya Imam Malik, masa itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, dan rata-rata ulama-ulama hadis ya. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, ya, ini semua hidup di masa itu. Rata-rata di masa ini, ya, di masa Abbasiyah ini. Karena Abbasiyah ini cukup lama, sampai tahun 600-an bertahan. Ya. Jadi memang ulama-ulama agama itu banyak yang muncul di masa itu, karena memang tadi saya bilang dukungan dari pemerintah untuk memudahkan para penuntut ilmu. Fasilitasnya, kemudian mereka dibebaskan dan segala macam. Walaupun tentu nanti akan kita singgung, di masa ini nanti Harun Rashid kemudian coba membangun Baitul Hikmah dengan tujuan tadi 4 hal yang saya bilang. Umumnya sih ulama menukil dibangun itu dengan tujuan untuk menerjemahkan buku-buku selain dari bahasa Arab ke bahasa Arab gitu. Apapun buku yang ditemukan dianggap itu ilmiah, diterjemahkan. Lalu kemudian dijadikan Baitul Hikmah ini sebagai perpustakaan. Ditaruhlah buku-buku di sana, baik dalam bahasa Arab, ilmu agama ataupun ilmu umum. Kemudian yang ketiga, jadi tempat untuk belajar. Jadi kayak tempat majelis, kayak kelas, atau mungkin kalau kita sekarang universitas. Dan yang keempat, itu baru menjadi tempat penelitian. Ya, penelitian lebih dikembangkan lagi apa yang sudah ada. Nah awal itu sangat positif sebenarnya, karena memang niatnya untuk itu. Ilmu agama tidak dibengkalaikan, dan ilmu umum mulai dikembangkan. Sehingga lahirnya yang sangat masyhur dalam sejarah itu dikenal dengan bapak ilmu matematika. Namanya gabungan 2 nabi. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Muhammad bin Musa Al-Khawarizm. Kemudian Al-Burjuni ya. Dan ada beberapa yang lain yang memang muncul di masa itu. Ya. Dan akhirnya berkembanglah terus dari masa Abbasiyah ini ke masa-masa yang lain. Karena di masa Abbasiyah ini juga berdiri kembali dinasti Umayyah di Spanyol. Dikenal dengan dinasti Umayyah yang kedua. Gitu.
Nah, di Spanyol ini masa keemasan luar biasa gitu. Banyaknya lahir para ilmuwan dan sampai hari ini rata-rata semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju ini itu berasal dari umat Islam. Dan sampai sekarang kita masih punya manuskrip yang sangat banyak tulisan mereka dan masih banyak juga buku-buku yang sudah dijadikan referensi dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, banyak seperti munculnya Al-Jaziri dalam beberapa bidang yang lain dan cukup banyak nama-nama orang kaum muslimin yang berkembang dalam ilmu umum. Ya, tapi itu bermula dari Baitul Hikmah ini. Bermula dari situ, kemudian baru berkembanglah terus ilmu pengetahuan. Nah, cuma memang yang jadi kendala adalah setelah meninggal Harun al-Rashid rahimahullah, datang anaknya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini memang dia peduli dengan ilmu juga, tetapi dia terpengaruh oleh sekte Mu'tazilah. Jadi mulai ada pemahaman akidah yang menyimpang dalam asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka memungkirinya dan juga mereka takwilkan atau interpretasi. Dan itu terus menerus sampai 3 khalifah. Anaknya Ma'mun dan cucunya Ma'mun. Nanti, dan ini di masa inilah yang pernah ada ujian, kalau teman-teman pernah dengar Imam Ahmad dihukum oleh khalifah, itu di masa 3 generasi khalifah ini, karena beliau mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Beliau menolak kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, sementara kaum Mu'tazilah mengatakan itu makhluk. Imam Ahmad membantah mengatakan kalau kita katakan Al-Quran makhluk berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Nanti di masa cicitnya ya, Al-Ma'mun ini yang namanya Al-Mutawakkil, baru dia kembali kepada pemahaman Ahlussunnah yang benar dan beliau bebaskan Imam Ahmad, dan kemudian Baitul Hikmah ini kembali dikontrol sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya di 3 masa khalifah itu sempat memang dikembangkan Baitul Hikmah, tapi terlalu banyak terjemahan dari buku Yunani, buku-buku dari kaum Bizantium yang berbau filosof, yaitu pertama kali masuk filosofi dalam agama Islam gitu ya. Nah, sementara kita tidak mengenal itu sebelumnya dan akhirnya dipelajari sampai sekarang, padahal sebenarnya banyak hal yang menyimpang dari syariat Islam, dan di masa Mutawakkil itu baru dinetralisir kembali. Barakallahu fiik Ustaz. Berarti di sini kita mendapatkan kunci bahwa salah satu kunci peradaban di Kesultanan Abbasiyah sendiri adalah Bait al-Hikmah, benar Ustaz? Dan di sini bagaimana jika seandainya konsep seperti Bait al-Hikmah ini sendiri kita terapkan mungkin di zaman kita sekarang, apakah kira-kira ini akan berhasil Ustaz? Dan kita juga melihat latar belakang mungkin dari data-data mungkin Ustaz, bagaimana masyarakat kita sekarang yang memiliki minat membaca mungkin sedikit kurang Ustaz. Apakah ini kira-kira konsep seperti ini bisa kita gunakan juga Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tentu di masa sekarang kita lebih berkembang ya di masa dulu. Saya tidak melihat kita mengcopy paste Baitul Hikmah itu sudah sangat ketinggalan kalau di masa sekarang. Mungkin di masa dulu itu orang masih sangat konvensional cara untuk menerjemahkannya misalnya. Apalagi sekarang sudah ada AI, ini sangat cepat orang menerjemahkan. Contohnya, mungkin masa dulu orang banyak membutuhkan fisik, kertas, manuskrip, buku. Ya, sekarang manuskrip itu sudah dituangkan dalam bentuk PDF misalnya ya. Digital semuanya itu sudah harusnya kita kembangkan dengan teknologi dan alat-alat digital yang sudah canggih. Jadi sebenarnya kita kembangkan lebih kepada gini, pondasinya 2. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita kalau Islam itu adalah agama ilmu. Nah, Islam sangat memerangi kebodohan dan malas, gitu ya. Makanya di antara doa Nabi SAW beliau berlindung dari jahil, kebodohan, kasal, malas, gitu kan. Karena memang itu penyakit yang luar biasa yang membuat nanti akhirnya keterpurukan terjadi pada individual dan juga pada komunitas masyarakat ataupun negara. Jadi tidak ada negara atau komunitas atau individu itu yang belajar terus menjadi orang pintar kecuali dia pasti akan naik ya dan berkembang, dan tidak ada orang yang menjauhi ilmu kecuali pasti akan bodoh dan akhirnya terpuruk mau tidak mau ya. Jadi kita sekarang ngambil ide tentang masalah bagaimana mereka peduli sekali dengan ilmu karena itu bagian daripada agama. Itu poin yang pertama. Yang kedua, perlunya ada dukungan full kerjasama antara pemerintah sama masyarakat.
dua-duanya peduli dengan masalah ilmu itu, tetapi yang kita perlu batasi di Baitul Hikmah itu, di masa tadi saya bilang Al-Ma'mun dan anak dan cucunya, itu ada keteledoran yang terjadi, dibahas oleh para ulama, yaitu menerjemahkan buku-buku asing, terutama filosof, lalu dimasukkan ke dalam agama Islam, lalu disuruh kembangkan. Maka banyak sekali pencorengan-pencorengan dalam masalah akidah. Mulailah menyimpang dalam masalah akidah. Gitu. Karena kita tidak butuh filosof dalam agama Islam. Kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah. Landasan kita sangat jelas dan sangat kuat. Al-Quran kitabullah, Sunnah adalah hadis Nabi SAW. Kita nggak butuh lagi lebih daripada itu. Untuk apa kita mengikuti Aristoteles dan teman-temannya? Mereka itu jauh dari agama. Mereka masih meyakini adanya dewa-dewa, itu sangat jauh. Ya. Kalau ada pun misalnya kata-kata hikmah yang bisa dikutip dari orang-orang non-muslim, dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin, atau ilmu umum bermanfaat, boleh kita ambil. Tapi bukan berarti kita menjadikan itu sebagai dasar, kalau seakan-akan kita nggak punya dalam Islam itu, atau misalnya kita menganggap remeh agama kita. Nah ini juga perlu digarisbawahi. Makanya Alhamdulillah di masa Al-Mutawakkil disadari oleh pemimpin pada saat itu, setelah 3 generasi sebelumnya lalai, lalu kemudian dia kembalikan Baitul Hikmah seperti yang diniatkan oleh Harun al-Rashid awalnya. Gitu. Kalaupun ada terjemahan itu juga dibatasin, dan harus ada ulama yang menukil misalnya ini perkataan tidak benar karena ini dibantah dalam Al-Quran misal. Jadi diteliti tapi disebutkan tentang kekurangannya. Sementara di masa khalifah yang lainnya itu tidak. Yang tadi saya katakan ada menyimpang karena mereka menembakkan letterlet lalu mengajarkannya, disebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga lahir banyak filosof-filosof pada saat itu. Ya. Mereka menyimpang dari agama Islam, tidak lagi berpegang pada Al-Quran. Karena filosof kita tahu mentuhankan tanda kutip otak akalnya. Gitu ya. Apa yang masuk akal diterima, tidak masuk akal tidak diterima, selesai. Nah dalam agama kita banyak sekali tidak masuk akal manusia. Banyak sekali. Beriman kepada Allah, kalau orang mau pakai akalnya susah. Tanpa digunakan keimanan. Kalau disalahgunakan, karena akal akan mengatakan tidak nampak. Bagaimana kita iman yang tidak nampak? Muncullah pemikiran-pemikiran ateis dari situ. Jadi nggak mungkin mereka mentuhankan akal, itu nggak mungkin. Makanya Syekh Sulaiman, Habibullah, salah satu guru kami di Madinah, beliau pernah menyampaikan di salah satu kajiannya itu menarik. Beliau mengatakan susunan dalam diri manusia itu kan ada perasaan dulu. Perasaan ini itu yang paling rendah dalam diri manusia, kayak kita rasa suka, rasa ingin, perasaan. Ini di atasnya dia adalah akal. Akal ini berfungsi untuk mengawasin perasaan. Sebagai contoh misalnya kita punya perasaan pernah makan nasi goreng enak di Semarang. Kita sekarang tinggal di Jakarta. Kalau perasaan lagi pengen makan itu muncul, kita hadapkan dengan akal kita. Akal akan memberikan jawaban. Tapi Semarang jauh, nanti aja kalau ada waktu, itu akal yang berbicara dengan diri kita. Dan akal ini kata beliau, di atasnya adalah syariat Allah. Syariat mengatur akal dan perasaan. Jadi akal itu digunakan untuk memahami syariat, bukan untuk menolak. Kenapa sekarang muncul pemikiran-pemikiran mengatakan, oh ini Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Boleh direvisi, ditolak dan segala macam. Ini pemikiran orang-orang liberal. Karena mereka begitu. Dianggap Tuhan di atas syariat Allah SWT. Dianggap akal di atas syariat Allah SWT. Ini nggak benar. Nggak benar. Kalau misalnya kita ikutin pemikiran mereka mengatakan Al-Quran harus direvisi. Terus otaknya siapa yang jadi tolak ukur? Otak saya, otak fulan siapa? Yang benar adalah Al-Quran tetap mengawasi otak-otak kita semuanya sehingga otak ini terkontrol. Sekarang kita beriman dengan memahami syariat dan memakai akal kita untuk memahami dan menerima, kita bisa hidup tenteram kok. Nggak ada masalah, bahkan semua berjalan dengan baik. Di dunia kita punya pedoman hidup, di akhirat kita yakini ada balasan sehingga lebih memotivasi kita menjadi orang yang baik di dunia. Itu kalau terkontrol dengan syariat. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Dan berbicara tentang Kesultanan Abbasiyah sendiri ini semakin menarik Ustaz, Masya Allah. Dan kita juga ingin tahu sendiri, di Kesultanan Abbasiyah sendiri pasti tidak terlepas juga dari adab-adab para penuntut ilmu ini, para ahli ilmu tersendiri terhadap mungkin adab mereka dalam menuntut ilmu dan bahkan adab mereka sendiri kepada guru mereka sendiri. Ini mungkin salah satu penentu juga. Namun kita mungkin sedikit awam Ustaz, kira-kira bagaimana sih adab para penuntut ilmu di zaman ini terhadap guru-guru mereka itu sendiri bagaimana sehingga menciptakan suatu hal yang sangat berentetan dari tabi'in dan lain-lainnya. Mungkin bagaimana penjelasannya sendiri Ustaz? Guru wajib dimuliakan. Wajib, bukan pilihan.
Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku pada seseorang yang mengingatkan satu kekuranganku. Saya seakan-akan beliau mengatakan mengingatkan kekurangan itu berarti orang ini mengajarkan kepada saya. Kalau kita hidup di masa itu lalu kita mengatakan, wahai Umar, ini salah loh, ini harusnya begini. Maka beliau akan terus mengenang itu seumur hidupnya. Jadi sebuah prestasi dan kebaikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan terus mengabdi seumur hidup saya bagi orang yang mengajar kepada saya satu huruf. Dan cukup banyak tentunya ya anjuran-anjuran para ulama berhubungan dengan masalah memuliakan ulama yang lain. Sehingga saya pernah Ka'ab radhiyallahu anhu mendahulukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam jalan, kemudian naik di tunggangannya dan beliau mengatakan beginilah kami bermuamalah dengan para ulama kami. Jadi memang memuliakan mereka itu bagian daripada agama. Tetapi bukan berarti gulu. Gulu itu berlebih-lebihan ya. Berlebihan itu kayak misalnya maaf ya ini mengambil sisa makannya, sisa minumnya diperbutkan. Itu di masa Nabi SAW terjadi pada Nabi. Tapi tidak pernah kita temukan ini terjadi pada bekas makanan minuman Abu Bakar diambil. Kalau Nabi SAW bekas uduknya diperbutkan sahabat, karena itu memang Nabi, beda. Gitu kan? Muamalah para Nabi berbeda. Dan Nabi SAW sendiri wahyu sedang turun tidak meluruskan perbuatan sahabat itu. Tapi tidak pernah ada contoh antara sahabat dengan sahabat melakukan hal-hal seperti itu. Jadi harus betul-betul kita memahami dan menempatkan pada tempatnya gitu ya. Jadi jangan gulu, jangan berlebihan. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada yang membinasakan orang sebelum kalian, ya seperti gulu. Atau hati-hati dari gulu, karena gulu itu berlebihan sekali, itu yang membinasakan umat sebelum kalian. Jadi jangan berlebihan. Artinya kita muliakan, kalau guru kita ngomong jangan diputus, ya kita dahulukan mereka dalam berbicara, mungkin mendahulukan dalam jalan, oke? Ya. Lebih jauh dari itu kita berkhidmah. Ya kita berkhidmat dalam arti kata kita melayani dia semampu kita. Itu termasuk dalam bentuk memuliakan ilmu yang dia miliki. Itu termasuk mendengarkan petuah-petuahnya, menyebarluaskan ilmunya dengan tulisannya misalnya. Imam Malik itu rahimahullah menulis kitab Muwatta itu karena ada muridnya yang bilang, wahai Imam, ini sayang sekali kalau nggak ditulis apa yang Anda sampaikan. Lalu Imam Malik pun mengizinkan muridnya menulis, setelah selesai jadi baru disodorkan kepada beliau dan beliau setelah meneliti ternyata betul. Seperti yang beliau sampaikan, maka beliau izinkan habis itu disebarluaskan bukunya. Gitu kan? Nah itu seperti itu. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Tadi antum juga menjelaskan Ustaz bahwa kita itu sendiri juga tidak boleh mengadopsi ya Ustaz sesuatu yang berbau filosofi seperti itu. Namun kita mengetahui di zaman Abbasiyah ini sendiri juga itu di zaman banyak ilmu pengetahuan. Dan Anda juga sempat mendengar bahwa di zaman tersebut mereka juga menerjemahkan karya-karya dari peradaban yang lain sendiri Ustaz. Kira-kira bagaimana sih cara mereka di zaman Abbasiyah itu sendiri mensaring mungkin Ustaz, mensaring karya-karya dari luar tersebut lalu mereka menjadikannya sesuatu yang memang sesuai dengan standar syar'i atau sebagainya. Ya, jadi di masa Harun al-Rashid dan cucu yang sekian beliau, tadi saya sebutkan namanya Al-Mutawakkil, di masa ini adalah memang mereka menerjemahkan tapi harus sesuai dengan rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Jadi mau diterjemahkan buku dipelajari oleh ahlinya di situ, kemudian mereka terjemahkan. Kalau memang ada yang salah diluruskan kesalahan tersebut. Kayak sekarang mungkin kita ta'liq namanya, kita coba kasih masukan-masukan. Ada buku misalnya ditulis oleh seseorang lalu kita coba lebih dalami buku itu lalu kemudian kita benarkan kalau ada yang benar, kita luruskan yang salah, kalau ada yang salah, nah seperti itulah. Kecuali tadi di masa Al-Ma'mun, anaknya dan cucunya ini memang diterjemahkan secara letter-let sehingga akhirnya tidak ada penetralnya. Dan banyak sekali di antara generasi muslim waktu itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filosof, apalagi memang yang di dalam rumahnya mungkin orang tuanya tidak terlalu peduli dengan masalah pendidikan agama, malah ke Betel hikmah ini lalu kemudian mempelajari secara mentah ya filosofi itu. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, kita juga mengetahui mungkin di zaman itu banyak ilmuwan muslim yang sangat terinovasi dan mereka juga sangat inovatif Ustaz, sehingga terjadilah zaman yang sangat luar biasa dalam peradaban Islam ini sendiri. Dan kira-kira apa sih Ustaz motivasi mereka sendiri sehingga bisa mencapai peradaban seperti ini Ustaz? Apakah motivasi mereka itu hanya sekilas tentang dunia atau juga gabungan antara dunia dan juga ukhrawi, akhirat dan sebagainya macamnya Ustaz? Kalau masalah niat kita tidak tahu ya dalam hati setiap orang ya. Tetapi yang jelas pada saat itu seperti dari awal saya bahasakan, jadi
karena mereka tahu ilmu agama itu wajib dan ada ilmu selain ilmu agama yang boleh dituntut, maka kemudian mereka kembangkanlah. Nah, karena ada dukungan dari pemerintah disiapkan fasilitas Baitul Hikmah ini, maka mereka pun menekuni di situ ilmu. Ya, cuma memang ini bahaya sekali kalau tidak terkontrol, gitu ya. Sehingga loss saja terjemahan sebagaimana tadi kami sebutkan di masa Ma'mun anak dan cucunya itu tuh loss control betul. Sehingga terjemahan letterlet dan kemudian tidak ada penetralisir, akhirnya banyak generasi umat Islam yang terpengaruh dengan masalah ini. Jadi memang sangat jauh dari ajaran agama Islam. Ya. Baik, mungkin ada beberapa sekitar 4 pertanyaan lagi Ustaz. Selanjutnya Ustadz, bagaimana sih umat Islam zaman dahulu itu bisa seimbang antara ilmu agama dan ilmu sains? Jadi kan memang ada ilmu-ilmu umum, ilmu sains, dan itu juga merupakan salah satu peradaban yang sangat maju tentang sains. Bagaimana sih mereka menyeimbangkan antara ilmu agama sendiri dengan ilmu sains? Dan apakah keseimbangan dari gabungan ilmu tersebut masih bisa kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz? Ya mungkin itu ijtihad pribadi ya. Saya secara individu, mereka yang berusaha. Contoh misalnya dia belajar agama, dia juga belajar ilmu pengetahuan umum. Jadi manusia itu banyak tingkat-tingkat. Mungkin dari dulu zaman sekarang sama. Ada orang yang memang menekuni ilmu agama aja, dia nggak tekunin yang lainnya. Maka dia cuma fokus ngajar itu. Ada orang yang menekuni ilmu agama dengan ilmu umum misalnya. Sehingga dia bisa mengimbangi keduanya. Ada juga orang yang menekuni ilmu umum tapi tidak ada agama sama sekali. Nah itu mungkin keadaannya. Kalau yang pertama sama yang kedua itu masih masuk akal. Kalau yang ketiga ini tentu kami tidak sarankan ya. Maksudnya belajar ilmu umum tapi tidak tahu ilmu agama sama sekali. Sehingga dia tidak tahu sholatnya benar atau tidak. Tidak tahulah syariat Allah SWT. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa sih dia akan ditanya oleh Allah nanti bagaimana sholatnya. Seperti di Atha bin Abi Rabah mengatakan. Majlis zikir itu adalah majlis ilmu yang mempelajari halal haramnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang harus seperti itu pemahamannya. Supaya tidak kemana-mana gitu ya. Itu tadi yang ditanya ya. Ini pertanyaannya itu bagaimana sih kita menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu sains? Jadi ada orang yang belajar agama saja, ada orang yang belajar, nah sekarang yang kedua adalah yang mempelajari ilmu agama sama ilmu umum. Ini boleh nggak teman-teman misalnya tamatan pesantren atau S1 jurusan agama lalu nanti masuk S2-nya jurusan umum misalnya, S3-nya jurusan umum, boleh saja. Nggak ada masalah. Malah bagus dia punya pondasi agama dan kemudian dia ya juga mempelajari ilmu umum. Disebutkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah oleh murid-muridnya dinukil dikatakan beliau betul-betul menguasai hampir semua bidang ilmu. Kalau kita duduk bersama beliau mendengarkan tentang penjelasan fikih, kita akan temukan beliau adalah ahli yang sangat luar biasa, tidak terkalahkan dalam masalah fikih. Kalau kita mendengarkan beliau bicara tentang ilmu kedokteran, maka kita akan temukan beliau seperti seorang dokter yang mahir. Kalau kita bicara dengan Imam Syafi'i tentang masalah bangunan, kalau kita sekarang arsitektur, maka kita temukan beliau adalah seorang pakar dalam bidang itu. Jadi memang Imam Syafi'i itu menganggap ini bagian daripada sumber pahala yang bisa didapatkan. Sehingga beliau mengimbangi dengan terus mempelajari, tidak membatasi diri. Nah ini mungkin poin yang positif gitu ya, poin yang positif. Jadi tidak ada halangan seorang dokter untuk tetap belajar agama atau menjadi hafidh Quran. Saya dapat berita dari teman-teman kita dari Mauritania. Dan itu waktu kami masih di kampus di Madinah dulu, teman-teman Mauritania itu Masya Allah kalau mereka masuk ke kampus dulu kuliah itu pada juara ya, cum laude itu. Dan mereka itu bercerita tentang masalah kondisi negaranya. Jadi memang yang selalu dibanggakan atau ditanyakan pada saat seseorang berpapasan dengan orang lain, kalau ditanya anaknya selalu bahasanya tentang masalah ya anak ini sudah hafal berapa juz. Ya. Dan kalau mereka duduk misalnya, ada undangan makan malam, ada dokter, ada insinyur, ada ahli IT dan segala macam ini berkumpul, tetap yang dibicarakan sebab turunnya surah An-Nisa ini, sebab turunnya surah Al-Imran yang ini. Jadi mereka belajar agama. Bahkan mereka banyak dokter-dokter dan bidang-bidang umum ini menghafal syair-syair dalam bahasa Arab ya, yang luar biasa, ilmunya luas. Mereka mengetahui ilmu grammar bahasa Arab, nahwu, sharaf, ya. Semua itu dikuasai. Jadi walaupun mereka itu umum. Maka ini kurang lebih kelompok yang kedua. Jadi kelompok pertama khusus fokus agama, yang kedua gabung antara agama sama umum, karena ini mereka tidak mau batasi diri mereka dan mereka mau cari celah supaya tetap dapat pahala dari umum. Baru yang ketiga tadi yang belajar umum tapi sama sekali tidak tahu agama. Nah kalau yang pertama sama kedua tadi saya katakan ini positif. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Dan dari Kesultanan Abbasiyah ini sendiri, meskipun ini merupakan sebuah era di mana pengetahuan itu sangat maju sekali, orang sangat mencintai ilmu. Namun
Di zaman sekarang peradaban ini tentunya sudah runtuh, benar Ustaz. Dan kira-kira apa sih mungkin Ustaz yang penyebab dari runtuhnya era ini yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran juga untuk kita ambil hikmahnya sendiri Ustaz? Banyak hal. Yang pertama memang sedikitnya di antara ulama-ulama yang menitik beratkan pentingnya belajar agama dan bagaimana mempraktikannya. Sisi yang lain, banyaknya orang-orang juga atau adanya orang-orang yang menggunakan agama hanya sebagai profesi saja. Jadi mereka misalnya kuliah jurusan satu agama tapi mungkin tidak peduli dengan masalah keikhlasan dalam menuntut ilmu, mereka tidak pelajari tentang masalah bagaimana mengembangkan ilmu agama itu. Jadi betul-betul cuma profesi. Dan bagaimana saya jadi dosen, saya bisa dapat gaji, saya hidup. Dan mereka sama sekali tidak tidak mempraktekkan dalam hidupnya. Saya pernah satu waktu S2 di Makassar, jurusan manajemen pendidikan waktu itu. Karena saya pikir S1 saya sudah jurusan dakwah dan usuluddin di Madinah. Saya coba masuk jurusan manajemen pendidikan. Waktu itu karena ayah saya punya pesantren di Makassar, butuh manajemen. Nah kemudian ada satu teman, waktu itu kita diwajibkan tulis makalah. Ada kebetulan makalah yang kami butuh referensinya. Maka teman saya ini, dia dosen di salah satu kampus pemerintah, kita nggak usah sebutin ya. Kemudian dia bilang, Ustadz, dia tahu saya, karena waktu itu saya dipanggil Ustadz karena saya biasa berbagi dengan mereka di kelas sama teman-teman sekelas ini. Dan juga mereka tahu saya ada khutbah Jumat, ngajar di luar, di masjid-masjid di Makassar waktu itu. Dan mereka bilang, dia Ustadz ada teman saya, dosen di kampus saya. Itu sepertinya punya referensi itu. Baik, dia cuma bilang dosen, dia nggak sebutkan ini laki-laki atau perempuan gitu. Maka saya bilang baik, bisa nggak pamit kita ke rumah beliau karena waktu sudah mepet, saya butuh referensi itu. Waktu itu belum secanggih sekarang gitu kan, ada Google segala macam yang sangat mudah orang untuk mendapatkan referensi. Akhirnya saya datang ke komplek kampus itu, ada rumah dosen gitu. Saya ke sana lah. Subhanallah saya kaget itu, saya duduk di ruang tamu, dipersilakan masuk. Kemudian teman saya ini bilang sebentar lagi akan keluar. Keluarlah satu bapak berwibawa gitu, pakai kopiah hitam, pakai baju batik waktu itu keluar nemuin kami. Oh saya pikir mungkin ini, yang doktornya ini gitu ya. Ternyata bukan, duduk ngobrol sama kami, kok dari tadi orang ini nggak bicara masalah referensi buku gitu ya. Tidak lama kemudian keluar satu ibu dari dalam rumah itu tidak berhijab. Saya ingat betul itu tidak berhijab, terus kemudian keluar lalu membawa beberapa buku referensi diberikan kepada teman saya. Waktu itu diberikan kepada teman saya, lalu dia bilang ini referensinya, ngobrol lah dia sama teman ini. Saya waktu itu sudah tidak ikut ngobrol apa-apa gitu, karena saya baru ngeh ternyata yang dimaksud dengan orang yang sudah doktor di bidang agama itu, yang bisa punya referensi adalah ibu yang tidak berhijab tadi menemui kami. Sederhana sekali sebenarnya tentang masalah hijab aja, dia berpikir mungkin wajibnya adalah hanya kalau ngajar atau keluar rumah. Jadi seakan-akan itu agama itu cuma profesi, bukan satu hal yang harus dipraktikin. Padahal kan ketemu dengan yang bukan mahram itu tetap harus tutup aurat. Apalagi ini doktor di bidang agama gitu ya. Qadarullah, ini contohnya dan terlalu banyak yang kami temukan seperti itu di lapangan tanpa menyudutkan, tanpa menyalahkan siapapun. Jadi memang ada orang yang cuma menjadikan agama itu sebagai profesi saja. Saya pernah masuk ke satu lembaga keagamaan, resmi juga punya pemerintah. Begitu mampir waktu itu saya, kalau tidak salah waktu itu menemani salah satu kerabat ya di pengadilan agama. Di salah satu kota lah, saya nggak usah sebutin. Kemudian saya masuk, itu tuh semua pegawainya pakai jilbab, karena pengadilan agama Islam, laki-lakinya juga berpakaian seragam. Begitu waktu sholat masuk duhur, saya ke masjid. Saya waktu masuk di masjid, saya lihat mereka tuh kayak kehidupan kayak bukan orang yang mempraktikkan agama Islam gitu. Jadi kayak bebas sekali laki-laki sama perempuan, tepak-tepuk sana sini. Terus perempuannya sambil di masjid itu masuk langsung tengkurap di lantai masjid. Dan itu sangat terbuka, bukan di tempat akhwatnya gitu. Dan banyak pemandangan yang membuat saya kaget waktu itu. Maka saya pun langsung pergi ke saf pertama laki-laki, lalu sholat, lalu saya keluar gitu. Tapi ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh. Jadi memang ada juga orang yang menjadikan itu hanya sebagai profesi, itu sayang sekali. Andai saja
mereka praktekin ini luar biasa. Hal yang ketiga, eh, kecilnya kepedulian secara khusus tanda kutip sini, ini bukan menyalahkan, tapi pihak pemerintah dalam menanamkan bibit-bibit agama. Sebagai contoh, coba kita lihat kurikulum agama Islam di sekolah pemerintah berapa? Berapa jam dalam sepekan dan berapa kali pertemuan? Berapa kali pertemuan? Kadang-kadang cuma sepekan sejam misalnya. Padahal saya pernah lihat ya buku pendidikan agama Islam ponakan saya di SMA. Di situ ditulis tentang keterangan rukun iman kepada Allah dan para malaikat. Saya coba lihat referensinya sudah cukup bagus. Ini kalau pengajarnya tulus mengajarkan, tertanamlah masalah keimanan kepada mahasiswa, pada siswa dan siswi itu. Tapi subhanallah permasalahannya adalah karena waktunya sedikit, yang mengajar murni pengajar bukan pendidik, beda ya, pendidik sama pengajar. Saya selalu coba berusaha masuk ke ranah pendidik. Pendidik itu pasti pengajar, tidak semua pengajar pendidik. Kalau pendidik itu dia mau orang yang belajar dengan dia terdidik, terbentuk menjadi orang seperti itu lebih baik. Kalau pengajar cuma datang mengajar, orang ngerti nggak ngerti terserah. Seperti itulah ya. Jadi di poin ini kadang-kadang orang luput. Ya. Dia tidak fokus dalam masalah bagaimana mentransfer informasi kepada orang gitu ya. Di poin yang ketiga tadi ya, poin ketiga tentang masalah kalau tadi ada orang yang menjadikan profesi, ada juga orang yang dia hanya sekedar apa tadi ya, menjadikan agama itu bukan profesi lagi, tapi dia seperti orang yang berlalu begitu saja. Ya, masalah agama itu seperti cuma berlalu begitu saja, tidak penting ya. Ya seperti contoh tadi kurikulum, nah, pemerintah, dukungan pemerintah tadi ya. Jadi saya lihat dulu buku ponakan saya itu sangat bagus sekali, rukun imannya dan segala macam bahasanya. Saya pikir kalau pendidiknya bagus dan murid-muridnya juga pihak pemerintah juga menekan lebih banyak jamnya misalnya dan segala macam, dan ditekankan kalau tidak lulus misalnya tidak dibantu. Nah, biasa kan yang kita dengar itu kalau tidak lulus harus ngulang, biasanya kalau fisika, kalau matematika. Nah kalau ilmu agama ini di beberapa, saya tidak katakan semua, tapi di beberapa lembaga saya dengar sendiri beberapa guru yang mengatakan itu memang dibantu. Akhirnya muncul dalam dirinya siswa-siswa ini tidak penting untuk agama itu karena dia nggak lulus pun akan dibantu diluluskan. Nah, jadi kecil sekali kepedulian tentang masalah agama ini harus ditekankan. Jadi belum ada mungkin wawasan yang menganggap oh kalau orang paham agama itu nanti akan banyak membantu yang lainnya. Seakan-akan kalau belajar agama itu tidak penting. Ya. Padahal sebenarnya memang harusnya belajar agama dulu, baru kemudian yang lainnya bisa terbantukan dengan agama. Nah begitu. Ya. Berarti kita harus belajar agama terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya terbantukan oleh ilmu-ilmu sains dan umum yang lainnya, benar Ustaz? Ya maksudnya ilmu agama ini harus didahulukan. Lebih awal. Ya itu yang membuat dulu generasi awal Islam akhirnya setelah mereka faham ilmu agama, mereka kembangkan ke ilmu sainsnya, gitu. Ya. Dan tidak ada bentrok antara sains sebenarnya dengan ilmu agama. Kalau teman-teman ada yang ngerti bahasa Arab hadir di sini bisa melihat channel di YouTube ya, Dokter Abdul Daim namanya. Ini salah satu dokter di Mesir. Saya tidak kenal pribadi beliau. Saya cuma pernah buka di YouTube dan saya temukan bagus sekali beliau mempertemukan antara sains sekarang, penemuan sains dengan wahyu Allah. Tentang ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak gitu. Dan saya lihat di cuplikannya itu salah satu penelitian di Australia, terjadinya kebakaran hutan setiap tahunnya, dan itu cepat sekali. Setiap tahun itu pasti banyak sekali hutan yang terbakar dan cepat sekali api menyebar. Dan mereka masih belum menemukan jawabannya, apa sebabnya. Karena mereka tidak tahu siapa pelakunya ini siapa. Lalu beliau mendatangkan satu cuplikan, ternyata ada kamera canggih dipersiapkan karena setahun ini tiap tahun biasanya sering terjadi kebakaran, ditaruhlah di beberapa titik yang agak jauh dari hutan itu untuk melihat. Termasuk juga menggunakan, seingat saya itu di cuplikan videonya itu ada dari helikopter.
Dan mereka kaget menemukan ternyata salah satu penyebab hutan itu terbakar dan sangat cepat menyebar api itu adalah burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Nah burung Raja Wali ini rupanya ditelitilah kenapa burung Raja Wali. Jadi burung Raja Wali itu punya satu cara untuk, misalnya kalau dia lihat mangsanya di satu tempat, dan dia lihat ada api di satu tempat, misalnya ada orang buat api kecil, diambil api itu lalu dilempar ke tempat yang mangsanya itu. Nah biasa begitu. Lalu beliau mengatakan, mungkin ini salah satu hikmah, kenapa Nabi SAW mengatakan ada 5 hewan harus dibunuh di wilayah haram, di Mekah, Madinah, ataupun di wilayah halal. Salah satunya setelah menyebutkan tikus, ular, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan Raja Wali. Gitu kan. Kemudian yang keempat burung gagak yang dadanya ada bulu putih, baru kemudian anjing buas. Itu diantara salah satu contoh. Dan cukup banyak sekali, cuplikan beliau sudah sangat banyak sekali saya lihat dan relevan sekali dengan penelitian ilmiah dan beliau mengatakan subhanallah ini ayat Al-Qur'annya Allah sudah sebutkan, subhanallah ini Nabi sudah sebutkan, nah seperti itu. Masya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, kita ingin, jika seandainya kita Ustaz ingin menjadikan zaman kita sekarang ini the new Abbasiyah mungkin untuk anak-anak di generasi kita sekarang. Sementara di zaman sekarang ini, di zaman yang sangat canggih, orang menjadi lebih lalai tentang ilmu sendiri. Kira-kira bagaimana Ustaz untuk memunculkan kembali motivasi anak-anak muda untuk bisa menjadi new generation of Abbasiyah ini sendiri Ustaz? Harus peduli dulu dengan ilmu agama, gitu kan. Kemudian setelah mempelajari ilmu agama, tidak menutup diri, tidak mengatakan cukuplah sampai sini, tapi kembangkan, pelajari semuanya, apa yang kita mampu. Kita mempelajari sastra dalam bahasa yang dibutuhkan di dunia ini mungkin dipakai. Kemudian kita mempelajari juga IT, kita mempelajari banyak hal yang memungkinkan kita untuk belajar. Dan itu semuanya sebenarnya bisa melalui kursus-kursus gitu ya. Saya pernah masuk kursus akuntansi waktu itu selama 3 atau 4 bulan. Dan alhamdulillah setelah itu bisa saya terapkan. Akhirnya mempelajari masalah neraca, laba rugi dan yang sejenisnya gitu ya. Kemudian juga pernah masuk di kelas untuk mempelajari masalah supervisi, manajemen di perusahaan, bahkan sampai pada tingkat mempelajari tentang masalah manajemen konflik dan bagaimana bantahan para ilmuwan tentang itu. Sebagai contoh-contoh saja. Nah, jadi kita memang jangan menutup diri. Saya juga pernah ikut kursus bahasa Inggris dalam 6 bulan, intens setiap hari. Contohnya, kita bisa kursus, tapi ilmu agama ini nggak bisa kursus. Karena ilmu agama itu juga butuh keikhlasan lebih kuat daripada yang lainnya, kemudian butuh juga dipraktekin sehingga dapat keberkahan. Nah seperti itulah. Jadi kalau saran saya generasi muda muslim sekarang, silakan Anda kalau mau mengambil jurusan umum, mau jadi dokter, mau jadi arsitek dan segala macam, tapi jangan lupa untuk belajar agama. Hadiri majelis-majelis ilmu, sehingga memang kita ini selalu terkontrol dengan masalah keimanan. Gitu ya. Dan ada salahnya seorang dokter, kalau dia sudah jadi dokter spesialis misalnya, dan dia ikut di pengajian, dia bisa bukan cuma sekedar memberikan resep obat fisik ya, kepada pasien, tapi dia juga memberikan petuah-petuah yang baik gitu ya. Sebagian ikhwah kita dokter yang sudah ikut taklim, mereka tuh bahkan menyiapkan buku-buku zikir pagi petang atau tentang tata cara sholat orang sakit di tempat prakteknya, sehingga mereka bisa sambil menasehatin ya. Atau mungkin dia juga berbicara tentang masalah bahayanya syirik, mungkin Bapak selain penyakit ini mungkin apakah Bapak pernah buat ini dan itu, jadi sambil memberikan masukan-masukan agama, dan ini menarik sebenarnya ya. Jadi kita boleh menekuni pengetahuan umum dan tapi dahulukan dengan perawatan agama, dan juga kalau kita sudah belajar agama saja tetap jangan tutup diri dalam pengetahuan umum, kita terus begitu ya. Dan kita berharap ke depannya semua pemerintah muslim mendukung ya, perkembangan daripada ilmu pengetahuan itu dengan cara misalnya diberikan reward lebih banyak lagi kepada orang-orang yang berprestasi, kemudian diperketat ya kualitas pendidikannya gitu kan, supaya betul-betul tidak ada namanya orang dibantu untuk lulus atau yang sejenisnya, tapi memang betul-betul harus yang berkualitas baru bisa lulus. Kalau tidak memang nggak diberikan, bahkan ijazahnya nggak usah diberikan misalnya, maka itu insya Allah akan jauh lebih ketat, itu lebih bagus gitu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap poin ini sehingga jangan lagi menganggap kalau saya mau nanya agama ke ustadz sana aja. Bukan tidak boleh, tapi bagaimana diri Anda bisa menjadi ustadz? Anda belajar, baca. Di masa sekarang HP kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa belajar apa saja yang kita inginkan. Ya. Oke, baik.
Syukuran Ustaz. Mungkin sedikit pertanyaan terakhir Ustaz. Kira-kira menurut Antum sendiri, apakah ada sedikit nasihat untuk semua generasi muda muslim? Karena tadi kita berbicara tentang efek negatif dari zaman, dari globalisasi, dari era sekarang ini sangat luar biasa besar. Apakah ada motivasi dari Antum ataupun nasihat bagaimana caranya agar kita memberi tameng terhadap diri kita sendiri, agar benar-benar bisa menjadi generasi yang sangat mencintai dengan ilmu sendiri Ustaz? Hampir mirip dengan tadi sebenarnya kalau ini ya. Jadi semua generasi muslim itu harus menyadari pertama ilmu adalah pondasi agama kita. Ilmu agama wajib, ilmu umum itu adalah sunnah. Jadi kita tahu agama ini kita adalah agama ilmu. Nah gitu. Islam memerangi kebodohan, malas, semua itu harus kita tepis. Jadi nggak ada istilah kita membiarkan diri kita bodoh atau kita membiarkan keturunan kita bodoh atau lingkungan kita bahkan. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri kita itu sehingga kita selalu belajar dan bagaimana kita membantu lingkungan kita. Bagi orang yang punya kelebihan materi, dia bisa memberikan beasiswa. Saya pernah membuatkan program contoh teman-teman di yayasan yang Allah manakan di budak kami, Yayasan Sedekah Kreatif. Saya bilang coba antum bergerak jalan ke lampu-lampu merah, lihat anak-anak kecil yang biasa mengemis itu. Lingkup yang kita bisa jangkau aja, mungkin kalau Jakarta terlalu luas semuanya, ini yang bisa kita jangkau saja. Kami di Jakarta Timur aja. Lalu kemudian panggil anak-anak kecil itu, berikan dia hadiah, kemudian tanya di mana orang tuanya. Lalu temuin orang tuanya, lihat ada kendala apa, kenapa anaknya dibiarkan mengemis di jalan misalnya. Nah nanti dari situ kita bisa kembangkan dengan cara misalnya. Alhamdulillah di yayasan kami sekarang sudah ada bantuan gratis, pendidikan gratis, keterampilan. Ya, peningkatan skill gitu ya. Untuk bapak-bapaknya itu cukur dan untuk ibu-ibu menjahit. Anak-anaknya kita masukkan ke pesantren-pesantren dengan beasiswa. Itu salah satu misalnya upaya contoh saja. Sehingga akhirnya kalau setiap individu peduli seperti ini, minimal di lingkup yang dia mampu, insya Allah akan sangat membantu. Jangan kita membiarkan gitu. Karena hanya memberikan uang Rp1.000, Rp2.000 itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ingin punya andil untuk mengubah generasi ini. Karena saya yakin mereka kalau punya peluang belajar seperti kita, mereka akan belajar gitu ya. Saya pernah melihat anak-anak kecil, beberapa anak kecil datang, begitu di lampu merah, datang dekat, saya kebetulan setir mobil sendiri, mereka tepuk tangan, nyanyi gitu ya. Terus saya buka jendela, saya katakan, nak kamu muslim? Dia bilang, iya pak. Terus saya tanya, tahu nggak rukun Islam? Dia diam, terus dia balik ke teman, ada temannya agak jauh dipanggil sama dia. Apa itu rukun Islam? Dia tanya, ini dalam 1 menit ya, kita tahu lampu merah itu 60 detik, 1 menit. Maka saya bilang begini, saya akan ajarkan ke kalian rukun Islam, yang bisa jawab saya kasih uang 10.000 dalam 1 menit. Lalu saya bilang, hafal ya, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, saya tidak bisa rincikan 1 menit, tapi saya coba garis umumnya. 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, zakat bagi yang mampu, puasa Ramadan, sebulan penuh, dan haji bagi yang mampu. Lalu mereka ulangi, lalu saya kasih. Dalam 1 menit saya bisa mendidik mereka. Coba kalau semua orang punya kebetulan seperti ini kan luar biasa. Jadi jangan teman-teman sekalian muncul rasa sombong dalam hati karena kita sudah pintar, lalu kita pikir sudahlah orang lain tidak perlu pintar supaya nggak ada saingan saya. Enggak, justru orang yang pendidik tadi saya bilang, dia berharap orang lain tercetak seperti dia, lalu kemudian kalau perlu lebih dari dia, dan kemudian dia menjadikan itu sebagai amal jariah buat dia. Nah harusnya ada pemikiran seperti itu. Jadi intinya sebenarnya poin pertama itu adalah peduli, peduli dengan ilmu dan menyadari ini adalah pondasi agama kita. Islam sangat peduli dengan ilmu, orang pintar lah. Bagaimana menjadi pintar, tapi bukan orang pintar dukun ya. Pintar yang benar-benar pintar dalam ilmu agama, pintar dalam bidang sains tadi misalnya, tapi yang mau belajar umum, sains, kedokteran segala macam, jangan lupa ilmu agama. Yang punya belajar ilmu agama pun tidak menutup diri untuk mempelajari apa yang dia bisa dari bidang-bidang yang lainnya. Tadi kita kasih contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, bagaimana kita praktekin itu dan kita peduli juga menyebarluaskan kepada orang lain. Tadi saya kasih contoh anak-anak yang di lampu merah atau mungkin kita anak tetangga, antum mampu bantu apa, berikan ide, kasih beasiswa itu sangat bagus gitu ya. Kalau kami juga kembangkan kemarin ada beberapa pesantren yang kita kontak, bisa enggak anak-anak yang kita sudah pungut di jalan ini dikasih beasiswa. Alhamdulillah ada beberapa pesantren juga yang merespon dan kita bisa tinggal memasukkan anak-anak ini ke sana gitu ya.
Jadi kita bisa memperbaiki keadaan mereka. Kita bisa memperbaiki keadaan mereka. Ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana setiap ada kesempatan, peluang untuk kita memberikan masukan kepada pemerintah setempat itu sangat baik. Saya biasa kalau tablik akbar di luar kota, kalau ketemu sama teman-teman gubernur, bupati, wali kota, saya kadang-kadang tanya, Pak, ada program apa? Programnya ini Ustadz, ini macam-macam gitu ya. Nah, kalau sudah menyentuh masalah ranah pendidikan atau apa sajalah program beliau yang positif, saya selalu mengatakan, oh, ini bagus, Pak. Ini sesuai dengan syariat Allah, kena ada hadis begini misalnya, gitu kan contohnya. Terutama masalah pendidikan. Nah, dulu saya pernah duduk sama bupati, ya, kemudian saya tawarkan, gimana Pak kalau generasi di sini ada yang dikirim misalnya ke pesantren-pesantren di Jawa, sebab di wilayah beliau itu masih sangat terpencil, pesantren masih sangat sedikit. Nanti saya bisa bantu kasih alamat-alamat dan nomor telepon pesantren yang bisa dikontak. Oh bagus sekali Ustaz, dia sebut kalau salah dia punya ada 100 desa atau 500 desa di wilayah itu, sangat banyak. Nanti saya akan coba ambil di setiap desa, saya akan coba kirim ke pesantren itu. Baik Pak, kalau emang begitu bagus saya dukung. Kemudian Bapak juga kalau mau kembangin, kalau dari pesantren itu nanti kita akan lanjutkan ke Universitas Madinah. Ada Universitas Islam Madinah yang kami pernah kuliah, ada Universitas Ummul Qura di Mekah, di Jakarta ada Lipia. Oh bagus sekali Ustaz kalau bisa. Nanti kita bisa begini, oke kalau Bapak mau, Bapak bisa atas nama pemerintah setempat, nanti saya akan hubungkan dengan kampus kami di Madinah. Jadi nanti bisa Bapak umroh, sekaligus nanti ketemu sama pihak rektor kampus dan menyampaikan secara langsung. Kalau kami mayoritas muslim bisa jumlahnya sekian, kami butuh ini. Nanti bisa saja dari masyarakat situ akan diberikan mahasiswa di Madinah, beasiswa gitu ya. Contohnya, nah ini kan kita berikan masukan, kita berikan support kepada teman-teman pemerintah. Karena kadang-kadang ada ide mungkin yang Allah munculkan di benak kita belum tentu muncul di benak orang lain. Nah, itu kalau ada ide yang bagus kita dukung, kalau kita sudah punya ide yang bagus kita bisa berikan masukan gitu ya. Kalau suara kita bisa sampai pada teman-teman kita di pemerintahan. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, berarti memang kita harus peduli ya Ustaz. Tidak dari diri anak-anak sendiri, namun juga dari diri kita sendiri yang melihat orang-orang dengan kondisi yang mungkin belum sampai ilmu kepada mereka, kita juga peduli seperti yang mungkin dilakukan dari antum sendiri bersama dengan tim Masya Allah. Dan mungkin semoga ini bisa membuka mata kita sendiri, semua yang hadir di sini, melihat orang-orang yang mungkin belum terjamah ilmunya, timbul rasa peduli kepada kita, dan mungkin itu salah satu gerakan kecil kita mungkin ya Ustaz, insya Allah, mungkin bisa mengubah tentunya generasi kita, mungkin insya Allah mudahkan menjadi the new Abbasiyah insya Allah. Ya, dan orang yang bisa dengan cara yang lain, misalnya antum tidak ke situ idenya, tapi antum punya kelebihan tanah, wakafin tanahnya buat pesantren, buat madrasah, buat TPA, minimal punya andil. Ya. Atau mungkin kita bukan tanah, ada bangunan, punya rumah beberapa rumah, jadikan rumah itu sebagai masjid, ya, daripada ditinggal begitu saja gitu ya. Misalnya dari 5 rumah, 4 rumah, satu jadikan masjid, satu jadikan TPA misalnya, atau rumah yatim atau apa saja gitu kan, itu bisa kita lakukan. Atau kita memberikan ide itu kepada orang-orang yang mampu di sekitar kita, keluarga, itu kan bisa, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal. Ya kalau kita sudah punya pesantren, sudah punya, itu lebih bagus lagi kita tinggal kembangkan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali jalan yang bisa. Teman-teman juga perlu tahu, semua kedutaan, ya, saya bicara seluruh dunia ya, tapi kalau kita kerucutkan ke Timur Tengah, itu pasti ada, kalau kita mungkin divisinya, kita bisa divisi pendidikannya. Karena di kedutaan itu kan perwakilan negaranya, ada divisi militer, ada divisi ekonomi, ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan itu umumnya memberikan beasiswa ke negara mereka. Jadi Saudi ada, Qatar ada, negara Timur Tengah ya, itu rata-rata di Bahrain ada, itu rata-rata mereka punya. Nah kita bisa kalau atas nama lembaga antum punya pesantren, antum datang ke audiensi ke kedutaan ini, kemudian ketemu sama divisi pendidikan, lalu membahasakan kira-kira bisa nggak kami mengirim atau mendapatkan beasiswa, apa yang bisa dikerjasamakan atas nama Indan, itu bisa, itu biasanya bisa diaudisikan. Ini contohnya. Jadi banyak sekali sebenarnya, mungkin sekarang tidak terlintas di benak saya semuanya, tapi banyak sekali ide-ide yang bisa kita kembangkan sehingga ilmu itu bisa jadi lebih menyebar. Ya, atau mungkin minimal begini, antum dapat kesempatan beasiswa dan itu positif.
Ke negara Islam atau non Muslim, kalau apalagi untuk laki-laki kita lakukan, misalnya memang satu negara terkenal dengan ilmu kedokterannya dan umum sainsnya misalnya, nah, antum dapat beasiswa di sana, dan di sana sebenarnya umat Islam, antum kalau kesana untuk ilmu itu, antum tetap bisa ibadah, bisa antum sampaikan kepada teman-teman terdekat, ya, terutama kalau laki-laki, perempuan kena butuh safar, butuh mahram, laki-lakinya misalnya, itu salah satunya ya, dan sekian banyak ide yang sebenarnya bisa kita kembangkan, sama dengan jadwal-jadwal pengajian para asatidah gitu kan. Jadwal pengajian kami, pengajian para teman-teman asatidah, banyak sekali mereka sudah angkat di media mereka. Apa susahnya kita ambil, kita share di grup kita. Siapa tahu dari sekian ratus orang di grup kita itu ada yang hadir di taklim itu, lalu dia belajar, dia taubat, dia lebih rajin ibadah, kita panen pahalanya. Kan terlalu banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin satu kata kunci untuk apa yang telah kita pelajari hari ini yaitu kita harus memuliakan ilmu, benar Ustaz? Masya Allah. Mungkin itu saja mungkin Ustaz, kita sudah kehabisan pertanyaan Ustaz, alhamdulillah. Dan mungkin kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga terutama guru kita Ustaz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala dan juga kepada semua panitia dari Muslim Life Fair dari PT 5 Event dan juga dari tentunya beberapa sponsor-sponsor seperti USB Sodako dan juga CMB Niaga Syariah. Jazakumullah khair telah memberi kesempatan untuk kita belajar majelis ilmu terutama dari salah satu era peradaban emas dari Islam yang bahkan di sini warisannya, di sini judulnya itu warisan Abbasiyah, merupakan zaman di mana yang lebih berharga dari emas dan perak. Ya, saya sedikit tambahkan seperti teman-teman Muslim Life Fair juga. Ini kan juga salah satu upaya yang menarik gitu ya. Ya. Bagaimana menyatukan misalnya para pebisnis muslim untuk mendatangkan produk mereka, memperkenalkan dengan saudara-saudara muslim, mungkin konsumen yang membutuhkan, tapi juga dilowongkan. Kan bisa saja orang kalau cuma berpikir komersial, berapa banyak orang yang buat pameran hanya murni jualan saja. Jadi ini masih disiapkan majelis ilmu untuk belajar, didatangkan para asatidzah kita. Sayang sekali kalau hal-hal yang seperti ini dianggap remeh gitu ya, dianggap tidak penting gitu ya. Dan ingat teman-teman sekalian, ilmu itu didatangi dan ilmu tidak datang. Jadi kalau kita selalu cuma duduk, berharap nantilah kalau sampai kepada saya ada teman yang share potongan ceramah baru saya belajar, ini akan bodoh terus. Harus kita datang ya. Ilmu itu didatangi. Baru kemudian kita datang saja masih butuh keikhlasan, masih butuh keseriusan. Apalagi kita ugal-ugalan, itu makin jauh lagi. Dan semoga teman-teman seperti Muslim Life Fair dan yang lainnya, saya lihat cukup banyak yang buat acara dan saya juga diundang di beberapa tempat menarik karena mereka mengkombinasikan antara pemikiran berbisnis dengan majelis ilmu. Itu sangat bagus. Ya. Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ilmu itu tidak datang dengan sendiri namun harus didatangi, Masya Allah. Baiklah teman-teman, sekali lagi kami juga mengucapkan jazakumullah khairan dan mungkin kita sudah berada di akhir sesi kita hari ini bersama dengan guru kita Ustaz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala dan kami mengucapkan terima kasih dan semoga semua ilmu ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah juga mempertemukan kita semua di Jannatul Firdausnya, salah satunya oleh kehadiran kita di majelis ilmu ini insyaallah. Dan saya Dean bersama dengan mungkin guru kita Ustaz Khalid Basalamah, kami izin undur diri. Dan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.